Kalau kita cinta kepada Allah, kamu cinta sama Allah Ta'ala, asli apa palsu? Apa buktinya? Buktikan dengan mengikuti Rasulullah. Kalau kamu nggak ngikutin Rasulullah, palsu, penipu. Penipu. Kalau nggak ngikutin Rasulullah, ngaku cinta, penipu, kadzab, pendusta. Sehingga Madinah yang tadinya Yathrib, tempat penyakit, berubah menjadi Thaibah. Apa itu Thaibah? Tempat yang harum, obat. المحاضرة الثانية إلى حبيبنا فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di saat yang mulia, di waktu antara asar dan maghrib, waktu yang penuh berkah, waktu ta'arud li nafahatillah, li rahmatillah, li maghfirat minallah, lil arzaq al ma'nawiyah. Waktunya kita untuk menengadahkan hati kita, tangan kita, berharap akan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan di saat-saat yang mulia ini. Di dalam hadis disebutkan, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya ada momen-momen tertentu, waktu-waktu tertentu di mana anugerah Allah Ta'ala di saat itu berlimpah, beda dengan saat dan waktu-waktu lainnya. Terus Nabi mengatakan fata'arradu laha, hendaknya kalian cari momen tersebut, cari waktu tersebut untuk mendapatkan anugerah Allah yang dituang. Cari momennya untuk mendapatkan anugerah Allah Ta'ala yang dikhususkan. Sebab Allah Ta'ala mengkhususkan suatu waktu dibandingkan waktu-waktu yang lain, mengkhususkan suatu tempat dibanding tempat-tempat yang lain, memberikan keistimewaan kepada sekelompok manusia dibanding manusia-manusia yang lain. Allah Ta'ala memberikan anugerah, dan Allah Ta'ala mengkhususkan sebagian makhluknya dengan anugerahnya. Adapun waktu itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, wal 'asr, demi asar, wadduha, kemudian juga wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir sebelum terbit matahari, sebelum tenggelam matahari. Kemudian juga yanzilu rabbuna fi thuluthil lail al-akhir ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah Ta'ala memanggil, ala hal min mustaghfir, ala hal min ta'ib fa'atub alaih, ala hal min talib hajah fa'aqdi hajata. Apakah ada yang mau minta ampunan, saya ampuni. Yang mau taubat, saya berikan taubat. Yang mau punya hajat, saya kasih hajatnya. Mengkhususkan suatu waktu di waktu-waktu yang lain. Bahkan sholat 5 waktu nggak bebas. Sholat subuh hanya di waktunya, sholat asar hanya di waktunya, maghrib hanya di waktunya, isya hanya di waktunya. Masya Allah. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan tuh salat itu kana ala rabbika kitabam mawquta hafidhu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dari salat-salat tertentu pun Allah Ta'ala istimewakan namanya salatul wusta, wa hiya salatul asar inda aktsaril ulama. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan suatu waktu dibanding waktu yang lain, seperti bainal maghrib wal isya, kemudian juga antara subuh sampai terbit matahari, antara asar sampai tenggelam matahari, dan juga ada waktu-waktu lainnya lagi. Ada hari Jumat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keistimewaan hari Jumat. Kenapa hari Jumat mulia? Nabi sebutkan beberapa sebab. Di antara sebabnya fihi khuliqa Adam. Di hari itu Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam. Di hari Jumat Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam. Hari Jumat mulia. Sebab itu hari Allah Ta'ala dirikan hari kiamat di hari Jumat. Dan di hari Jumat Allah Ta'ala
munculkan, ciptakan Nabi Adam? Ada beberapa sebab. Sayyidul Ayyam. Nah, mulia karena penciptaan Nabi Adam di hari Jumat. Kalau hari Senin apa? Hari Senin apa? Hari Senin hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana waqtu maulidi sayyidil kaunain min asyhuri syahr Rabiul Awwal min al-ayyami yaumul itsnain wa mawdi'u qabrihi wa mawdi'u wiladatihi wa qabrihi bil haramain. Itu lahirnya pada bulan Rabiul Awal pada hari Senin. Itu banyak ulama bilang itu pada 12 Rabiul Awal. Ada bilang tanggal 7. Begitu. Ada juga beberapa pendapat yang lain. Yang jelas semuanya sepakat di hari Senin di bulan Rabiul Awal, hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah Al-Munawwarah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu-waktu yang diistimewakan. Kenapa Rasulullah lahirnya bukan di hari Jumat atau di malam Jumat? Kenapa kok lahirnya di hari Senin? Sebabnya satu, hari Senin belum ada keistimewaan. Biar hari Senin itu menjadi mulia, keistimewaannya satu. Apa sebabnya? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumat, hari kiamat datangnya hari Jumat. Sayyidul Ayyam, hari kiamat datang hari Jumat. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat, tapi Nabi dibikin ya lahirnya itu pada hari Senin. Kenapa Nabi enggak lahirnya di Asyuril Hurum? Asyuril Hurum itu ada bulan Rajab, Fard. Kemudian juga ada lagi yang Sarad 3 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kenapa Nabi enggak lahir di bulan Ramadan, Sayyidul Syuhur, atau di bulan Dzulhijjah? Ada Ayyamul Ashr di situ, 10 hari yang istimewa. Tapi dibikin Nabi Muhammad lahirnya di bulan Rabiul Awal. Sebab bulan Rabiul Awal enggak ada apa-apa kecuali menjadi istimewa karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kita tahu lahirnya Rasulullah membuat segala sesuatu menjadi istimewa. Bulannya menjadi istimewa, harinya menjadi istimewa, bahkan juga tempatnya menjadi istimewa, Mekah. Dan jamnya, jam kelahiran Rasulullah juga istimewa. Sehingga ulama bilang kalau Rasulullah lahir itu sebelum subuh. Qabla fajrin abrazat syamsul huda zaharal habibu mukarraman wa musana. Rasulullah lahir sebelum subuh. Nah itu waktu sebelum subuh setiap harinya mengikuti waktu Mekah, tempat kelahiran Rasulullah. Sebelum subuh mengikuti waktu Mekah, itu adalah waktu dikabulkannya doa, waktu istimewa. Itu sampai tuh guru kami Al-Habib Umar, ulama mengatakan demikian. Itu waktu sebelum subuh mengikuti waktu Mekah. Jadi kalau kita di Indonesia ngikutin waktu Mekah tuh ya habis terbit matahari lebih kurang di sini. Ya, sekitar jam 7 jam 8 pagi sebelum subuh waktu Mekah. Lebih kurang. Itu adalah waktu dikabulkannya doa, waktu istimewa. Subhanallah. Kemudian ada lagi Allah mengkhususkan zaman, mengkhususkan makan, tempat. Tempat yang dikhususkan adalah satu Mekah, tempat kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi rupanya Mekah istimewa bukan cuma dengan Rasulullah sendirian. Di situ ada Ka'bah. Di situ ada tapaknya Nabi Ibrahim. Dan juga di Mekah itu dikunjungi oleh para nabi-nabi yang berhaji sejak zaman dahulu. Bahkan Nabi Nuh itu waktu tufan, waktu banjir besar itu di zamannya Nabi Nuh, itu bahteranya Nabi Nuh itu hanyut sampai ke Mekah. Dan itu Hajarul Aswad masih tetap mengambang pada tempatnya. Dan bahteranya Nabi Nuh mengelilingi Ka'bah itu sebanyak 7 kali. Kemudian baru berjalan melanjutkan. Wa hamalnahum ala dzati alwahin wa dusur tajri bi ayunina. Mengalirnya itu berjalannya dengan bimbingan dari Allah. Enggak ada dayung, enggak ada layar. Allah Ta'ala yang mengarahkan kemana pergi. Alwah wa dusur tajri bi ayunina jazaa liman kana kufir. Wa hakadha. Dan para nabi-nabi datang ke Mekah. Bahkan Sayyidina Adam beliau pergi haji. Dan Sayyidatuna Hawa itu Arafah, disebut Arafah sebab di situ perjumpaan antara Nabi Adam dan Siti Hawa saat diturunkan dari surga. Yang diturunkan Nabi Adam di wilayah daerah Sri Lanka sana, begitu Siti Hawa di tempat yang berbeda. Subhanallah.
bertahun-tahun nggak ketemu, nggak ada telepon, nggak ada radar, nggak ada GPS. Dipertemukannya, subhanallah, di Arafah, saling mengenal, saling ketemunya di Arafah. Sayyidina Adam wa ummana Hawa, dan terlahir dari mereka basyaran katsira, keturunan yang banyak, rijalan wa nisaa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Mekah dengan banyak hal. Tapi Madinah diistimewakannya dengan apa? Tempatnya penyakit, tempatnya wabah di Madinah. Siapa aja yang masuk sakit. Bahkan ayahnya Nabi Muhammad datang ke Madinah sakit dan meninggal di Madinah. Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, ibunda Rasulullah Sayyidatuna Aminah, pergi ke Madinah berziarah, membawa Rasulullah ziarah kepada kerabatnya, familinya yang ada di Madinah, dulu namanya Yathrib. Kemudian selesai daripada ziarah, berkunjung kepada sanak famili tinggal di sana, berziarah juga ke makam ayahnya Rasul Sayyidina Abdullah. Kemudian sakit, dalam perjalanan pulang sakit keras, wafat, meninggal dunia di Abwa, nggak jauh dari Madinah. Itu Madinah dulu tempatnya penyakit. Waktu Rasul SAW pindah ke Madinah, itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik fil Madinah dhi'fai ma anzalta fi Makkah. Ya Allah, berikan keberkahan di Madinah, itu keberkahan di Madinah, ij'al fi Madinah minal barakah dhi'fai ma ja'alta li Makkah. Jadikan di Madinah itu keberkahannya 2 kali lipat daripada Makkah. Kemudian juga inda madhab Maliki, Madinah lebih afdal dari Makkah. Menurut Imam Malik dalam madhab Maliki, itu Madinah lebih afdal dari Makkah. Dan juga Madinah, di Madinah tersebut Rasulullah bilang wanggul wabaha ila Juhfah, meminta agar wabahnya dipindahkan ke Juhfah, sehingga Madinah yang tadinya Yathrib, tempat penyakit, berubah menjadi Thaibah. Apa itu Thaibah? Tempat yang harum, obat, tempat yang baik, tempat yang indah. Dengan siapa? Dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW. Makkah Allah Ta'ala jadikan tanah haram berkat Nabi Ibrahim. Madinah Allah Ta'ala haramkan Madinah itu menjadi tanah yang terhormat berkat Rasulullah SAW. Yang membuat Madinah istimewa Nabi Muhammad. Imam Malik bin Anas itu kalau di Madinah, selama di Madinah, dia tinggal di Madinah, wafat di Madinah, imam Daril Hijrah, mujtahid, gurunya Imam Syafi'i. Kalau di Madinah nggak mau pakai sendal, bahkan nggak buang air di Madinah. Kalau dia mau buang air, dia pergi keluar batas kota Madinah. Di Madinah nggak mau berkendara, nggak mau naik keledai, naik unta, ataupun pakai sendal, jalannya tanpa alas kaki. Dia bilang, kenapa ya Imam? Tanahnya panas, kenapa? Dia bilang, di mana saya hendak meletakkan sendalku atau kaki hewan tungganganku? Di tempat yang pernah dipijak oleh Rasulullah, di tempat yang dipijak oleh telapak kaki Jibril, di tempat yang dipijak oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormatnya sampai sedemikian rupa Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu warḍah, tanah suci dia muliakan. Dan Allah Ta'ala mengkhususkan ada masa waktu tertentu istimewa, ada tempat tertentu istimewa, ada juga orang-orang tertentu diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Oh, ada manusia lebih unggul, lebih istimewa dari manusia lain. Naam, para nabi-nabi, para rasul. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah Maha mengetahui di mana meletakkan risalah, mengutus para rasulnya. Ada Allah Ta'ala mengistimewakan manusia, Allah mengistimewakan malaikat. Allah mengistimewakan manusia, mengistimewakan malaikat. Ada malaikat-malaikat yang lebih istimewa dari malaikat-malaikat lainnya. Sadatuna Jibril, Aminul Wahyi, wa Mikail, wa Israfil, wa Israil, Munkar, wa Nakir, Ragib, wa Atid, Malik, wa Ridwan, Hamalatul Arsh, malaikat hafazah, yang mencatat, mendata daripada amalan manusia, yang menjaga manusia siang dan malam. Subhanallah, malaikat ada bermacam-macam, beragam dengan tugas-tugasnya mereka. Karubiyun, para malaikat-malaikat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ahlu safih. Kemudian lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan manusia-manusia. Ada yang menjadi rasul, ada yang menjadi nabi,
Terus di antara nabi-nabi itu tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kalamallah wa rafa ba'dahum darajat. Ada rasul Allah Ta'ala muliakan satu lebih mulia dari lainnya. Ada ulul azmi minar rusul. Siapa ulul azmi minar rusul? Sadatuna Nuh, Ibrahim, Musa, wa Isa, dan yang paling termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul itu sendiri yang disebutkan di dalam Al-Quran 25, tapi jumlah mereka bukan 25, lebih ratusan jumlah mereka. Berapa ulama bilang 313. Intinya berapapun jumlah mereka, kita beriman dengan semua Rasul. Yang kita tahu, yang kita nggak tahu, yang kita kenal, yang kita nggak kenal, kita beriman dengan semua Rasul. Para nabi-nabi lebih dari 100.000 jumlah mereka. Ada yang bilang 124.000, 125.000, berapapun jumlah mereka, 100kah, 200.000, kita beriman dengan semua nabi-nabi, beriman dengan semua rasul. Subhanallah. Dan yang paling mulia dari para rasul, Nabi Muhammad SAW, Allah mengistimewakan. Kemudian juga di antara umat Nabi Muhammad diistimewakan lebih dari yang lain. Selain dari nabi dan rasul, manusia yang paling mulia adalah sahabat nabi-nabi dan sahabat rasul. Dan yang paling mulia di antara mereka sahabat Nabi Muhammad, lebih mulia dari sahabatnya Isa, lebih mulia dari sahabatnya Musa, lebih mulia dari sahabatnya Ibrahim, lebih mulia dari sahabatnya Nuh, dan lain-lain. Dan juga keluarga Rasulullah SAW, keluarga Nabi Muhammad lebih mulia daripada keluarganya Musa, lebih mulia daripada keluarganya Isa, lebih mulia daripada keluarganya Imran. Imran bukan nabi, bukan rasul, tapi keluarganya dimuliakan oleh Allah Ta'ala sampai surat dinamakan surat Al-Imran, surat keluarga Imran. Subhanallah, keluarga Imran bukan nabi, bukan rasul, keluarganya kita diperintahkan untuk respek, hormat kepada mereka, apalagi keluarga Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar paham betul, sampai beliau bilang kerabat Rasulullah, kerabat Nabi lebih saya cintai daripada kerabat saya sendiri, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Wahakadha, kecintaan yang besar. Dan Allah Ta'ala mengistimewakan ulama wal awliya wa salihin. Allah Ta'ala jadikan para wali-walinya, para kekasih-kekasihnya diistimewakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali-wali dari umat Nabi Muhammad lebih mulia dari wali-wali dari umat nabi-nabi yang lain. Ulama dari umat Nabi Muhammad lebih mulia dari ulama dari umat nabi-nabi yang lain. Sebab nabi kita pemimpin sekalian nabi dan rasul, maka wali-walinya pun juga lebih mulia dari wali-wali yang lain. Sahabatnya lebih mulia dari sahabat yang lain, keluarganya lebih mulia dari keluarga yang lain, ulamanya lebih mulia dari ulama umat yang lain. Itu surga haram dimasuki oleh siapapun sebelum Nabi Muhammad. Dan setelah Nabi Muhammad nggak ada boleh umat manapun masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas penghuni surga itu Nabi bilang penghuni surga 120 barisan. 100 dibikin soft barisan. Allah Ta'ala suka kerapihan, rapi. Makanya di dalam sholat tuh soft, rapi. Dalam jihad soft, rapi. Ada surat di dalam Al-Quran namanya surat soft. Itu di Syekh Abdurrahman Daiba'i bilang ketika menyebutkan menugil tentang sifat umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yasuffuna fi shalah kasufufihim fil jihad. Mereka berbaris dalam salat seperti barisan di dalam jihad. Bahkan Nabi meratakan barisan dalam jihad, rapatkan, luruskan, disuruh lurus. Ada orang maju sedikit, mundur, ratakan barisan. Sallallahu alaihi wasallam suka kerapihan, suka ketertiban dalam sholat dan di dalam jihad, dalam segala hal. Kemudian juga disebutkan itu bahwasanya ulama ummati ka'anbiya Bani Israel, ulama umatku bagaikan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Itu para penghuni surga itu dijadikan oleh Allah seluruh penghuni surga dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Semua Nabi Adam sampai hari kiamat, semua manusia itu dibikin 120 barisan. 120 barisan. Terus Nabi Muhammad bilang itu 120 barisan penghuni surga. Dan thamanuna saffa, cinta kepada Allah, ikut Allah, taati Allah, taqwa kepada Allah, patuhi Allah. Tapi enggak,
Muhammad bilang, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti saya, ikuti Nabi Muhammad. Cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Baik, kalau ikutin Rasulullah, Rasul sayang sama kalian, bukan. Tapi kalau kalian ikuti Rasulullah, Allah cinta kepada kalian. In kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kalian. Bukan yuhibbukum Rasulullah, enggak. Yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita cinta, dengan kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ayatu, kata Imam Al-Haddad, wa ayatu hubbillahi minnat tiba'uhu bihi wa adal ghufrana ba'dal mawaddati. Tanda kecintaan Allah dari kita, bukti kalau kita cinta kepada Allah. Kamu cinta sama Allah Ta'ala, asli apa palsu? Apa buktinya? Buktikan dengan mengikuti Rasulullah. Kalau kamu nggak ngikutin Rasulullah, palsu, penipu. Kalau nggak ngikutin Rasulullah, ngaku cinta, penipu, kadzab, pendusta. Kalau nggak ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukti kalau engkau cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Kalau sudah begitu, Allah Ta'ala janjikan dua hal. Allah Ta'ala janjikan ampunan, tapi ampunan nanti belakangan. Yang dijanjikan pertama adalah mahabbah. Yuhibbukumullah, Allah Ta'ala cintai kalian. Kalau dicintai oleh Allah Ta'ala, dosa diampunin oleh Allah Ta'ala. Sebab tuh dosa orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala pasti diampunkan. Maghfur, dirubah kesalahannya menjadi kebaikan. Itu katanya disebutkan tuh, orang-orang Yahudi bilang, nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, kami putra-putra Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Maka dibantah, bilang ya Rasulullah, ya Muhammad bilang kepada mereka, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau betul kalian kecintaan Allah, kenapa Allah menyiksa kalian dengan dosa kalian? Maknanya apa? Orang yang dicintai oleh Allah nggak disiksa dengan dosanya. Orang yang dicintai oleh Allah tidak disiksa, nggak diazab, nggak dihukum, justru dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Makanya dibilang dalam doa, Allahumma ja'al hasanatina hasanat man tuhib wa sayyiatina sayyiat man tuhib. Jadikan kebaikan yang kita lakukan, amal baik kita, amal baik dari orang yang engkau cintai. Allah kalau udah cinta kepada seorang hamba, amal baiknya, satu amal baiknya dia dilipat gandakan. Dan juga kesalahan kita, dosa kita, dosa orang yang engkau cintai. Orang yang dicintai oleh Allah, kalau dia bikin dosa, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itu fil Bukhari, dalam Sahih Bukhari itu terakhir, itu disebutkan dalam Sahih Bukhari oleh Nabi Muhammad, cerita satu orang yang dikasihi oleh Allah. Saat diinterogasi, liyagum fulan bin fulan, berdirilah fulan bin fulan lil arad Allah, untuk interogasi di hadapan Allah. Dia berdiri di hadapan Allah. Saat berdiri di hadapan Allah untuk pengadilan, di ruangan terdakwa, di tempat terdakwa, mau diadili oleh Allah, Allah Ta'ala turunkan kanaf penutupnya, hingga manusia yang di mahsyar nggak bisa melihat, nggak bisa menonton, nggak bisa mendengar, bahkan malaikat nggak bisa mendengar. Kenapa? Nggak mau mempermalukan hambanya itu. Kemudian Allah Ta'ala bilang kepada hambanya tersebut, abdi, hambaku, engkau ingat gak? Engkau melakukan di suatu hari ini, kau bikin dosa ini. Disebutin beberapa dosanya yang kecil-kecil. Bilang, iya ya Allah, saya bikin dosa itu. Terus kamu bikin dosa ini, iya ya Allah, saya bikin dosa itu. Kamu bikin dosa ini, iya. Disebutin dosanya yang kecil-kecil. Terus Allah Ta'ala, itu hamba udah menyangka, ya saya binasa. Tahu-tahu Allah Ta'ala bilang kepada hamba tersebut, bahwasanya ana satartuha alaik fid dunya wal yawm ghafartuha lak. Di dunia dulu saya tutupin engkau hingga nggak ada orang yang tahu, maka hari ini saya ampunkan kamu dosa-dosamu. Subhanallah, diampunkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahbub, dicintai oleh Allah Ta'ala. Itu di dalam kejadian yang lain, seorang hamba juga diadili dengan keadilan yang sama. Saat dia diinterogasi, nggak ada orang yang dengar, nggak ada orang tahu. Disebutin dosanya 1, 2, 3, sampai tuh hamba menyangka saya mampus, saya celaka deh, saya binasa, pasti masuk neraka. Baru disebutkan beberapa dosa aja,
Terus ada beberapa dosa yang besar-besar, banyak dosa yang besar-besar nggak disebutin. Yang disebut cuma dosa yang kecil. Terus Allah itu hamba dia udah deg-degan disebutin dosa-dosa kecil semuanya. Wah, saya masih menyimpan sekian banyak dosa besar, tapi belum disebut oleh Allah Ta'ala. Hingga akhirnya baru disebutkan beberapa dosa kecil. Allah Ta'ala bilang, hambaku tuh dosa-dosamu tuh yang kecil, ya, aku rubah semuanya menjadi pahala kebaikan. Itu hamba tersenyum. Bukan dia berterima kasih, malah dia bilang, ya Allah, interupsi. Kayaknya masih ada dosa-dosa lain deh yang saya punya. Maksudnya biar sekalian tuh dosa-dosa lain dirubah menjadi pahala juga, menjadi kebaikan. Itu Nabi waktu cerita itu tersenyum sampai gigi gerahamnya kelihatan. Subhanallah. Itu saat hari kiamat, saat-saat menakutkan. Tapi untuk hamba-hamba tertentu itu saat-saat yang indah, saat-saat yang istimewa. Itu disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fima syahad anfusuhum khalidun la yahzunuhumul fazul akbar. Mereka enggak mendengar hiruk pikuk jeritan teror hari kiamat, berasa juga enggak. La yasma'una hasisaha. Terus mereka di hari kiamat ngapain? Wahum fi majtahat anfusuhum khalidun. Mereka abadi di dalam kelezatan, kenikmatan yang mereka idam-idamkan. La yasma'una hasisahum fi majtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faza'ul akbar. Kesedihan, ketakutan, teror al-akbar yang paling terbesar enggak membuat mereka sedih. Enggak ada teror yang lebih menakutkan daripada teror hari kiamat. Enggak ada kesedihan yang lebih besar daripada kesedihan hari kiamat. Yaumut taghabun, yaumul huzun, yaumul hasrah. Itu hari kiamat. Enggak ada yang lebih menakutkan, lebih menyesal daripada itu hari. Tapi itu hari, apalagi kesedihan duniawi, itu di hari tersebut enggak membuat mereka sedih, enggak membuat mereka risau. La yahzunuhumul fazul akbar. Malaikat dikirim oleh Allah Ta'ala untuk nenangin mereka. Tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ini harinya kalian. Tahu gak harinya kalian itu apa? Ada orang ulang tahun, oh ini harinya kamu. Ulang tahun anniversary pernikahan, ini harinya kamu. Ya kan? 17 Agustus harinya bangsa Indonesia. Ya kan? Ini hari kiamat, Allah Ta'ala bilang kepada wali-walinya, ini harinya kamu. Dikirim utusan malaikat, hadza yaumukum, ini harinya kalian. Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun nahnu awliyaukum. Kami penolong kalian, pembela kalian di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang istimewa. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita hari ini dalam cinta, dalam mahabbah, dalam kerinduan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala kumpulkan kita besok hari kiamat bersama Rasulullah, bersama para nabi-nabi, bersama para rasul, bersama para aulia, bersama para sahabat, bersama para istrinya Nabi, bersama putri-putrinya Rasulullah, anaknya Rasulullah, keluarganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita bersama keluarga kita, kerabat kita, family kita, dan orang yang kita kasihi di tempat yang mulia tersebut bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibul bait insyaallah diberikan keberkahan beserta keluarga besarnya, diberikan afiat, kesehatan, diluaskan rezekinya, dan kita semua yang hadir di tempat ini Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan menatap wajahnya Rasulullah. Amnun alaina biligal mahbub jahran wa khafa birahmatika ya alim sir wa akhfa ya arhamar rahimin. Dan para ulama yang hadir tengah-tengah kita, para tuan guru, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, Allah Ta'ala insyaAllah berikan keberkahan, kesehatan, dijadikan kita orang-orang yang mengembirakan hati Nabi Muhammad dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyatin salih wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukurillah. Demikian tadi.